Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di Dunia Maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu mari kita terus dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak karunia yang kita mustahil bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Selawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua pengikutnya, termasuk kita yang tentu mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil kiamah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah masuk hari ke-23 dalam rangkaian pelaksanaan ibadah saum di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan semua amal soleh kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita levelnya meningkat menjadi hamba yang semakin bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan sore ini saya akan menyampaikan perihal yang terkait dengan dosa, ya. Nah, konteksnya pada masa sekarang ini ya, boleh dikatakan ya, meskipun yang namanya dosa itu sudah terjadi sejak Mbah Adam ya, kakek Adam itu diciptakan, kemudian manusia melakukan kesalahan, maka dosa sudah pernah terjadi pada masa itu. Tetapi dosa di masa sekarang ini dosa yang lebih unik ya. Dalam arti apa ya? Orang cenderung tidak lagi peduli dengan dosa. Nah, itu poinnya di situ. Ya, pada masa sekarang ini orang cenderung tidak peduli dengan dosa. Ya, seperti yang sering disampaikan, sebagai contoh untuk perkara mencari rezeki ya, mencari rezeki ya, berbisnis ya, mencari rezeki itu muncul suatu pendapat yang awalnya adalah semacam guyonan begitu ya, hanya bercandaan saja ya, bahwa mencari yang haram saja susah apalagi yang halal ya. Itu kemudian menjadi sebuah kenyataan ya, akhirnya orang nggak peduli ya, orang haram aja juga sudah susah kok apalagi nyari yang halal. Kalau ketemu yang haram di depan mata hajar bleh, kira-kira begitu ya. Jadi sekarang ini fenomenanya seperti itu ya. Orang akhirnya menghalalkan segala cara. Ini lagi-lagi ajaran dari Niccolo Machiavelli ya. Dalam kehidupan sehari-hari menjadi sangat dominan ya. Seperti misalnya yang sekarang sedang trending ya, itu kasus korupsi 271 triliun ya kan, yang melibatkan sepasang suami istri ya. Mohon maaf, saya bukan rasis, tapi saya menyebutkan identitas bermata sipit. Nah, ya kan? Seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa untuk mengumpulkan uang 271 triliun itu, kalau kita punya penghasilan setiap hari 1 miliar, itu dibutuhkan waktu 813 tahun. Nah, ya kan? Umur kita berapa? Saking banyaknya itu. Kembali ke poin tentang dosa. Jadi orang sekarang cenderung mengabaikan dosa, ya, atau nggak peduli dosa atau nggak takut dosa, antar aja. Itu perkara nantilah. Sekarang yang kita ada ya sekarang. Sekarang kita pengen kaya ya udah, kita tujuannya cari kekayaan, ya. Sekarang kita pengen makan, menghindari kelaparan ya sudah, apapun bagaimana supaya kita bisa makan. Kira-kira seperti itu. Nah teman-teman, ternyata memang betapapun meremehkan dosa itu berbahaya ya. Islam mengajarkan kepada kita agar menjalankan apa saja yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ini definisi dari takwa. Kalau orang bertakwa ya seperti ini, menghindari atau melaksanakan apa yang diperintah Allah dan menghindari menjauhi apa yang dilarang oleh Allah.
Nah, para salafus soleh merasa takut jika melakukan suatu perbuatan yang dilarang, ya, para pendahulu kita, ya, karena akan berakibat mendapatkan dosa. Di zaman sekarang, ya, orang sudah tidak lagi memperdulikan perbuatan dosa, seperti yang saya katakan. Demi memenuhi apa yang diinginkan, mereka rela melakukan apa saja tanpa rasa malu. Kemaksiatan dilakukan secara terang-terangan di muka umum, termasuk kecurangan dalam pemilu. Itu juga perbuatan tercela yang terang-terangan, ya, dengan tanpa rasa malu, ya, dan tidak merasa bahwa itu perbuatan dosa. Yang penting kekuasaan diraih, begitu kan, dengan segala cara. Bagi seorang mukmin, orang yang beriman, ya, melakukan perbuatan dosa adalah hal yang menakutkan bagi mereka. Ini bagi yang orang yang beriman. Artinya apa? Artinya yang nggak takut tadi itu sebenarnya dia nggak beriman. Karena dia berarti nggak yakin bahwa ada hari pembalasan, ada hari akhirat, ya. Jadi poinnya di situ, ya. Bagi yang mukmin, yang beriman, dosa adalah perbuatan yang menakutkan. Mereka takut jika Allah akan membinasakannya disebabkan dosa yang dilakukan. Inilah sikap yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang, ya. Khususnya kita muslim, saya bicara muslim, ya. Karena sudah sering saya tegaskan, ya, orang kafir di luar muslim itu sudah tidak diurusin oleh Allah, terserah mereka. Karena kekafiran mereka itu sudah membawa mereka akan masuk ke neraka. Inilah sikap yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang, khususnya muslim dan mukmin. Perlu kita ketahui bahwa di zaman sekarang orang cenderung meremehkan dosa-dosa kecil terutama. Tetapi dosa besar pun sekarang juga diterabas, ya. Mereka beranggapan bahwa dosa-dosa kecil itu akan hilang dengan sendirinya seiring dengan amal kebaikan yang mereka lakukan, ya. Cara berpikir seperti ini merupakan kesalahan fatal, ya. Dosa-dosa kecil yang sering dilakukan akan menjadi dosa besar, akumulasi bagi para pelakunya. Anas bin Malik pernah berkata kepada para tabi'in, sesungguhnya kalian semua melakukan suatu perbuatan yang kalian pandang lebih kecil daripada biji gandum. Padahal di masa Nabi kami menganggapnya sebagai suatu yang bisa membinasakan. Ya, ini sahabat Anas bin Malik ini dikatakan sahabat karena sempat bertemu dengan Rasulullah, tapi kemudian beliau masih hidup ketika Rasulullah sudah tiada. Jadi dia bicara kepada para tabi'in, ya, era setelah sahabat. Begitulah akhlak para sahabat. Mereka sangat takut jika melakukan perbuatan dosa, bahkan dosa kecil sekalipun. Maka dari itu jangan pernah kita meremehkan dosa-dosa kecil, karena dosa kecil akan berubah menjadi dosa besar jika sering kita lakukan. Nah, teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, ada beberapa hal yang dapat menjadikan dosa-dosa kecil menjadi dosa besar. Di antaranya sebagai berikut. Perhatikan, ya. Dosa-dosa kecil yang lama-lama bisa menjadi dosa besar. 1. Meremehkan dosa. Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang artinya, berhati-hatilah kalian terhadap dosa kecil, sebab jika ia berkumpul dalam diri seseorang akan dapat membinasakannya. Hadis riwayat Ahmad. Ini yang pertama. Yang kedua, terus-menerus melakukannya. Jadi walaupun dosanya kecil tapi terus continue, ya, dilakukan. Dosa kecil akan menjadi besar jika terus-menerus melakukannya. Ibnu Abbas pernah berkata, tak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus, dan tak ada dosa besar jika diiringi istighfar. Kemudian yang ketiga, terbuai dengan keluasan rahmat Allah. Orang yang melakukan dosa kecil seringkali terlena, ya, oleh kemurahan Allah dalam menutupi dosa-dosanya. Ia tidak sadar bahwa Allah sedang menangguhkan urusannya. Di Al-Quran sering disebutkan seperti itu, ya. Jadi jangan dikira ketika kita melakukan suatu perbuatan dosa kita merasa tidak ada efek, ya, tidak ada azab, tidak ada, ya, semacam punishment begitu dari Allah. Sesungguhnya itu hanya ditangguhkan, ya, hanya ditangguhkan. Kalaupun tidak di dunia, setidak-tidaknya nanti di akhirat atau di alam kubur barangkali, seperti itu. Kemudian yang keempat, merasa senang dan bangga dengan dosa. Naudzubillah, ya. Seseorang yang senang dengan dosanya jauh lebih berbahaya dibanding dosa itu sendiri. Karena itu, hal itu akan memancing keinginan seseorang untuk terus-menerus melakukan perbuatan dosa. Nah, teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, Allah tidak memerintahkan suatu perkara melainkan pasti ada manfaatnya. Sebaliknya, ketika Allah melarang suatu perkara, pasti ada bahaya yang akan ditimbulkannya. Ada banyak akibat buruk yang ditimbulkan
dari perbuatan dosa yang sering dilakukan. Di antaranya adalah pertama, perbuatan dosa akan menghalangi ilmu, ya. Ilmu adalah cahaya dan cahaya ilmu tidak akan menerangi orang-orang yang bermaksiat, ya. Ini sering dikatakan ya, sering diceritakan ya. Ya, sebagai contoh itu riwayat tentang para penghafal Al-Qur'an ya pada masa modern ya. Pada suatu ketika mereka kemudian melakukan suatu perjalanan naik pesawat. Ini masih remaja, masih remaja ya, tapi sudah balik ya. Penghafal Al-Qur'an ya. Murid atau siswa atau santri tahfidzul Qur'an lah ya. Sudah hafal berapa juz begitulah. Kemudian di pesawat itu ketemu pramugari ya. Kita tahu kan pramugari kayak gimana kan. Ya, selain cantik, bodinya gimana, bajunya kayak apa gitu kan. Di beberapa maskapai itu bahkan sangat mata laki-laki ini susah untuk tidak jelalatan gitu kan. Nah, si santri ini menikmati itu. Ketika dia turun ya, setelah terbang kemudian turun, dia cerita sebagian dari hafalannya itu hilang, hafalan Al-Qur'annya itu hilang. Itu sebagai contoh ya, perbuatan maksiat akan memusnahkan ilmu atau cahaya ilmu itu padam ya, karena kemaksiatan. Yang kedua, perbuatan dosa akan menyulitkan urusan. Jika ketakwaan akan memudahkan segala urusan, ya, kalau ketakwaan memudahkan segala urusan, maka sebaliknya kemaksiatan akan menghalangi atau menyulitkan urusan seseorang. Yang ketiga, perbuatan dosa dapat merusak akal. Para ulama salaf mengatakan bahwa jika orang masih berakal sehat, maka akal sehatnya lah yang akan mencegahnya dari maksiat. Seseorang yang terlalu sering mengulang-ulang perbuatan dosa, maka lambat laun hal itu akan merusak akal sehatnya. Yaitu para koruptor itu ya, para koruptor, para politisi yang melakukan segala cara itu akumulatif ya, terus-menerus melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Akhirnya biasa saja, santai aja. Ya, santai aja. Nyata-nyata salah, nyata-nyata keliru ya, kemudian membuat argumen yang seolah-olah itu hal yang biasa. Kemudian keempat, perbuatan dosa akan menggelapkan hati. Ya, orang yang sering maksiat akan merasakan kegelapan hati. Yang kelima, perbuatan dosa akan menghalangi rezeki. Nah, ini bahaya teman-teman. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda yang artinya, seorang hamba dicegah dari rezeki akibat dosa yang diperbuatnya. Hadis riwayat Ahmad. Tapi juga ada sebaliknya loh teman-teman ya. Jadi ada orang yang hobinya berbuat maksiat, pokoknya berbuat dolim lah gitu. Tapi dia jaya gitu, kekayaannya melimpah, ya, bisnisnya lancar. Itu lain lagi. Itu adalah istijrot ya, sudah pernah saya bahas itu ya. Teman-teman sekalian, itu yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan bahaya meremehkan dosa. Jadi kita hendaknya, apalagi di bulan suci Ramadan ini, bermuhasabah ya. Ke depan kita harus makin baik ya. Kalau di masa lalu hingga hari ini misalnya kita masih sering melakukan dosa-dosa, walaupun itu dosa-dosa kecil, jangan diremehkan, hentikan ya kan, jangan ulangi. Kemudian perbanyak perbuatan yang baik, perbuatan yang soleh, amal soleh ya, sehingga kemudian itu bisa menutup dan menghapus dosa-dosa kita ya. Dan ini mumpung di bulan suci Ramadan ya, bulan suci Ramadan ini adalah bulan ampunan ya, bulan ampunan, bulan rahmat, bulan ampunan, bulan itqu minan nar, dijauhkan, dibebaskan dari api neraka. Mari kita terus beristighfar ya atas dosa-dosa kita di masa lalu, dan ke depan jangan lagi remehkan dosa-dosa kecil. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini tentu adalah nasihat untuk diri saya pribadi, mudah-mudahan juga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Baik teman-teman, kurang lebih masih 2 jam lagi ya kalau untuk berbuka puasa. Tapi saya ingin menyampaikan, nanti kalau mau buka puasa jangan lupa berdoa ya kan. Nikmati apa yang ada di meja, apapun itu ya kan. Bagi yang melimpah ya syukurilah. Bagi yang sedang-sedang saja syukurilah. Bagi yang pas-pasan ya syukurilah. Semua disyukuri ya. Itu adalah karunia Allah untuk kita ya. Kita masih diberi hidup ini, kita bersyukur masih ketemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Dan mudah-mudahan kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang. Terima kasih. Kebenaran datang dari Allah, dan bila saya ada kesalahan dalam menyampaikan, mohon dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.